PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Itu tapal batas Kadipaten Umpalan sudah nampak. Baru kadipatennya. Istana Demitnya belum, bukan? Kalau sudah sampai di Kadipaten Umpalan, gampang. Karena Istana Demit itu letaknya tidak jauh di selatan Kadipaten Umpalan. Bisa kita cari. Dalam waktu 2 hari, aku yakin kita sudah akan bisa menemukannya. Apakah kita akan singgah dulu di Kadipaten Umpalan atau langsung mencari Istana Demit? Sebaiknya singgah dulu. Selain untuk istirahat dan membeli perbekalan yang sudah mulai menipis, juga sekalian mencari keterangan. Siapa tahu di antara penduduk Kadipaten itu ada yang tahu di mana letaknya Istana Demit. Iya. Aku tidak ikut. Bagaimana Paman Amburadul? Kalian berdua saja yang masuk ke dalam Kadipaten. Aku menunggu di pinggiran kota. Jangan begitu, Paman. Lebih baik kita bersama-sama. Aku malas ketemu orang banyak. Tidak apa-apa, Paman. Acuh saja. Kan ada saya dengan Bentar. Tidak. Sudahlah, Kunti. Kalau Paman Amburadul sekali berkata tidak untuk selama-lamanya. Ya, baiklah. Baiklah, Paman Amburadul. Kami akan memasuki Kadipaten Umpalan. Paling lama kami berada di sana 2 hari. Ramai juga ya? Ya, Kadipaten Umpalan ini cukup besar dan padat. Lebih baik kita mencari rumah penginapan. Nah, rumah penginapan ini cukup baik dan bersih. Iya, aku akan mandi, ganti baju, lalu jalan-jalan, menikmati keramaian kota Kadipaten Umpalan ini. Kunti, kamu kelihatannya senang sekali melihat keramaian kota. Iya, 1 bulan lebih kita mengembara di alam bebas. Hingga hidup liar keluar masuk hutan. Aku kangen sekali melihat peradaban yang maju. Lampu-lampu jalanan, gedung-gedung mentereng, jalan yang licin dan mulus, dan sebagainya. Ya, bolehlah. Ayo, kamu keluar. Loh, kok aku disuruh keluar? Aku mau membuka pakaian. Aku mau mandi. Kalau mau membuka pakaian, buka saja. Memangnya kenapa? Malu sama aku? Bentar, kau jangan jadi sinting. Aku bukan Lasmini. Loh, kok Lasmini? Kalau Lasmini, ya tentu sudah biasa membuka pakaian di hadapanmu. Tapi aku tidak. Kelihatan betis sedikit saja, aku merasa malu ah. Kau harus membiasakannya, supaya menjadi terbiasa dan tidak lagi merasa malu. Bentar, kok apa-apaan sih? Oh, Bentar, aku senang sama kamu. Tapi, aku tidak mau kau ajak aku jadi rusak. Rusak? Aku tahu, kau rindu kepada Lasmini. Tapi janganlah kerinduanmu kepada Lasmini kau tumpahkan kepadaku. Kunti, jangan cemas. Aku hanya bergurau. Nah, kau mandilah. Aku juga akan masuk ke kamarku. Akan mandi dan ganti pakaian. Kamarmu di mana? Di sebelah. Kalau ada apa-apa, gedor saja dinding tembok ini. Aku pasti akan mendengarnya. Iya. Siapa itu yang mengetuk pintu? Paling-paling pelayan rumah penginapan ini mau mengantarkan minuman. Coba, aku buka pintunya. Daulat Paduka Raden Bentar yang mulia. Hai, Punggawa sambut.
Apa kabar, Raden? Baik-baik saja. Saya Dan kau? pun demikian, Raden. Oh, syukurlah. Kunti, kenalkan. Ini sahabatku, Punggawa Sambut. Kunti? Sambut. Sudah lama kita tidak bertemu, Punggawa. Benar, Raden. Dan sekarang saya persilakan Raden untuk sowan ke Kadipaten. Kanjeng Adipati Umpalan sudah tidak sabar ingin segera berjumpa dengan Raden. Kau pasti memata-matai aku. Anak buah saya yang melihat kedatangan Raden. Nah, untuk itu janganlah Raden menampik undangan Kanjeng Adipati Umpalan, apalagi dalam kepentingan yang sama. Oh, Punggawa, apa yang kau maksudkan dalam kepentingan yang sama? Siapakah yang tidak mengetahui musibah yang sedang menimpa diri Raden? Aku tahu. Bagaimana, Kunti? Berita tentang Ibunda Pramita yang diculik oleh Lasmini telah didengar oleh semua orang dan telah sampai pula ke telinga Kanjeng Adipati Umpalan. Benarkah begitu, Punggawa? Benar, Raden. Itulah makanya Kanjeng Adipati berkeinginan besar untuk segera dapat berunding dengan Raden. Ya, gagal. Gagal? Maksudnya apa, Kunti? Aku gagal nampang. Jalan-jalan memamerkan baju baruku. Pulang dari Kadipaten, kita bisa jalan-jalan ke kota? Iyalah, menghadap pada Kanjeng Adipati pakai baju baru. Dan Ayu Putri tidak perlu. Jangan panggil aku Den Ayu Putri. Aku bukan perempuan bangsawan. Aku pendekar biasa. Kebetulan saja aku sedang memakai pakaian perempuan. Biasanya aku selalu berpakaian laki-laki. Kunti, sebutan Den Ayu Putri tidak selalu untuk wanita kaum bangsawan. Tetapi bisa juga dipakai sebagai panggilan hormat terhadap siapa saja. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak mau. Panggil saja yang lain. Neng Kunti, mungkin tidak keberatan? Kalau Neng, tidak apa-apa. Aku mau. Ya, baiklah. Neng Kunti tidak perlu khawatir. Karena dari rumah penginapan ini sampai ke Kadipaten, kita akan melalui jalan-jalan besar di dalam kota. Jadi, Neng Kunti bisa sambil jalan-jalan menikmati keramaian kota. Oh ya? Sungguh menyenangkan. Benar. Ayo, marilah kita segera berangkat. Nah, kita berada di pusat keramaian kota. Bagaimana pendapat Neng Kunti? Menyenangkan sekali. Kota Kadipaten Umpalan ini ramai dan besar ya, tapi tertib, teratur dan indah. Kalau pendapat Raden? Ya, aku sudah 3 kali berkunjung ke sini. Dan aku akui, ya semakin berkembang. Tapi kunjunganku kali ini sangat istimewa. Maksud Raden? Orang-orang semua memperhatikan Kunti. Dan malam ini Kunti menjadi gadis tercantik di seluruh kota Kadipaten Umpalan. Jangan dipuji terus. Sejak tadi aku merasa bangga. Sekarang rasanya semakin terbang saja ke angkasa. Punggawa, apakah warung Bu Alit masih ada? Rupanya Raden tidak bisa melupakan kelezatan minuman bajigur buatan Bu Alit. Ya, aku paling gemar minum bajigur. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan bajigur istimewa Kadipaten Umpalan, terutama buatan Bu Alit. Beres, Raden. Mari, saya antar ke sana. Nanti saja, pulang dari Kadipaten. Kalau sudah bertemu dengan Kanjeng Adipati, sangat sulit bagi Raden untuk bisa melepaskan diri. Sebab Raden tahu sendiri, Kanjeng Adipati Umpalan terkenal jago ngobrol. Bisa-bisa sampai pagi Raden akan mengobrol dengan Kanjeng Adipati. Nah, kesempatan untuk mengunjungi warung bajigur Bu Alit tidak ada, Raden. Iya. Adipati Umpalan memang jagoan ngobrol. Dia bisa tahan mengobrol semalam suntuk. Maka dari itu, Raden, sekarang saja kita mampir ke warung Bu Alit. Nanti Kanjeng Adipati marah menunggu kita. Lama banget tidak muncul-muncul. Tidak ada masalah, Neng Kunti. Saya yang tanggung. Kalau begitu, terserah saja. Aku sih ikut saja kemana kalian pergi. Raden dan Neng Kunti, inilah warung Bu Alit. Wah, ramai banget. Pengunjungnya banyak, penuh. Memang, warung Bu Alit paling terkenal dan paling laris. Dan semakin berkembang saja. Dulu ketika aku kesini belum sebesar ini.
Sekarang jadi luas? Iya, diperbesar Raden. Ruangannya ditambah. Oh iya? Nah, Raden, itu Bu Alit sedang sibuk meladani para langganan. Selamat malam, Bu Alit. Punggawa, mau minum? Bu Alit, masih ingat siapa ini ayo? Raden Bentar yang tampan ya, jagoan Madangkara. Duh, apa kabar Raden? Baik-baik saja Bu Alit. Ayo, mari silahkan di dalam saja ya. Sejak dulu Raden adalah tamu langganan saya yang paling istimewa. Nah, untuk itu selalu tersedia tempat yang paling istimewa buat Raden. Mari, ikut saya ke ruang dalam ya. Terima kasih Bu Alit. Nah, mari silakan duduk. Wah, saya tidak mengira kalau di bagian dalam ini ada ruangan yang sangat bagus. Ruangan ini tidak besar, tapi kecil dan mungil. Ditata dengan apik, sehingga terasa amat nyaman. Dan ada sebuah kolam kecil. Airnya bening penuh dengan ikan warna-warni. Sungguh elok dipandang mata. Raden, saya membuat ruangan ini khusus untuk tamu-tamu saya yang terhormat dan istimewa, termasuk Raden. Dulu ketika saya sering ke sini, ruangan ini belum ada. Belum lama Raden, baru 2 bulan. Oh, pantas. Saya tidak tahu. Nah, silakan ya Raden duduk-duduk dengan santai. Saya akan menyiapkan hidangan yang paling lezat buat Raden. Iya. Bu Alit itu umurnya berapa sih? Ya, umurnya memang sudah cukup tua, sekitar 42 tahun. Tapi masih segar dan lincah. Cocok sebagai juragan besar pengusaha warung minuman yang berhasil. Iya. Sejak dulu kalau aku pergi ke sini, aku selalu menyempatkan diri mampir ke warung bajigur Bu Alit ini. Selain enak, juga Bu Alitnya sangat ramah tamah. Memang ramai ya, tapi genit dan ceriwis. Genit itu wajar, maklum dia janda. Oh iya? Iya. Pantas, Bentar sering mampir ke sini ya. Maksudmu? Kamu kan senangnya sama janda. Kunti, kau jangan ngawur. Tapi betul Neng Kunti. Betul bagaimana? Bu Alit itu senang sekali pada anak-anak muda. Apalagi kepada Raden Bentar. Pokoknya bukan main. Punggawa, kau jangan ngelantur. Tidak Raden, mumpung masih muda. Aku percaya, sebab dari tadi aku lihat ya, Bu Alit itu tidak lepas-lepas memandang pada Bentar. Sampai-sampai aku yang berdiri di dekatnya sama sekali tidak diperdulikan. Bentar juga sama saja, terlalu asik melayani Bu Alit. Aku tidak dikenalkan sama sekali. Habis, mulut Bu Alit nyerotos terus. Aku tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan kau pada dia. Ya, nantilah kalau dia datang, aku kenalkan kau kepadanya. Neng Kunti masih mending, cuma tidak diacukan. Tapi kalau kepada Lasmini, diprototi, dicemberuti. Hah? Lasmini? Iya, dulu pernah Raden Bentar dengan Lasmini singgah. Wah, Bu Alit cemburu setengah mati. Matanya mendelik dan mulutnya cemberut. Ya, untung saja Lasmini bisa menahan diri. Kalau tidak, sekali kemplang, Bu Alit bisa mati. Kamu ngawur. Bentar, apa-apaan membawa Lasmini ke sini? Mau ditarungkan dengan Bu Alit? Wah, jangankan manusia, pohon sebesar gajah, sekali pukul oleh Lasmini, hancur dan tumbang. Apalagi kepala Bu Alit, bisa seperti apa jadinya? Kunti, aku juga bukan orang gila. Maksudku membawa Lasmini ke sini, biar Bu Alit tahu kalau aku sudah ada yang punya. Lalu, hasilnya bagaimana? Pertamanya, Bu Alit benci sekali kepada Lasmini. Tapi setelah tahu siapa Lasmini, ya, Bu Alit mendadak pucat dan gemetar. Ya, sangat ketakutan begitu. Oh ya? Sampai-sampai mengutus orang pergi ke Gunung Lawu, membawa hadiah untuk Lasmini, karena takut dibunuh oleh Lasmini. Tapi, aku segera menenangkan Bu Alit. Aku katakan, Lasmini tidak pernah merasa cemburu dan tidak sembarangan membunuh, karena dia bukan pembunuh. Ya, barulah Bu Alit menjadi tenang kembali.
Hebat sekali kau, Bentar. Petualanganmu dari janda ke janda. Tuh, Bu Alit datang. Aduh, maafnya agak lama. Sebab membuat bajigur yang istimewa teh harus teliti, tidak boleh tergesa-gesa, Raden. Tidak apa, Bu Alit. Pokoknya lezat. Punggawa tentu atuh, bajigur saya paling lezat. Atun, Ica, segera atuh dihidangkan. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Nah, kalian boleh kembali ke belakang ya. Iya, Juragan. Iya, Juragan. Mari, silakan. Ayo, Raden. Sengaja saya membuatnya untuk Raden, bajigur yang paling istimewa. Dibuat dari air santan kelapa gaji dan air gula merah kawung pilihan. Iya. Ayo, Punggawa. Beres, Bu Jangan Alit. malu. Silakan. Ini istrimu? Bukan, Bu Alit. Istri. Bukan, Bu Alit. Dia bukan istri saya. Oh, kekasihmu yang baru? Juga bukan. Saya cuma teman. Nama saya Kunti. Oh, Neng Kunti. Kalau mau jadi pacar Raden Bentar, memang sekarang lah saatnya yang paling tepat. Saya tidak berniat jadi pacarnya Bentar. Saya katakan kalau. Lalu, apa maksud Bu Alit tadi berkata, sekarang saatnya yang paling tepat? Sebab Raden Bentar sudah menjatuhkan hukuman kepada Lasmini. Berarti sudah putus sama sekali. Maksud Bu Alit? Masa Neng Kunti tidak tahu? Bu Alit, apa maksud dari perkataan itu? Bukankah Lasmini menculik ibunda Raden? Hah? Bu Alit tahu? Raden, semua orang juga sudah tahu. Di mana-mana ramai membicarakannya. Bahkan sudah banyak jago-jago silat dan para jawara yang berangkat ke istana Demit. Bagaimana Bu Alit? Bagaimana Bu Alit? Banyak jago-jago silat dan jawara yang berangkat ke istana Demit. Iya benar, Raden. Untuk menggempur Lasmini. Menggempur Lasmini? Iya, Lasmini akan digempur beramai-ramai. Oh, benarkah semua itu? Iya, Raden. Bu Alit, benarkah yang Bu Alit ceritakan itu? Untuk apa saya membohongi kamu, sayang? Iya. Dan bisa kau tanyakan sendiri kepada Punggawa. Sebab dia tentu lebih tahu dari aku. Benarkah Punggawa? Betul. Dan mereka rata-rata para sahabat Madangkara. Oh ya? Benar, Raden. Di antaranya siapa saja? Aku. Hah? Siapa? Paman Kumbang Ireng. Bagaimana keadaanmu, Raden? Baik, Paman. Kenapa baru nongol sekarang, ha? Kemana saja kau keluyuran? Sehingga baru sekarang datang ke sini, ha? Terlambat sekali gerakanmu, Raden. Maaf, Paman Kumbang Ireng. Saya terlambat memperoleh keterangan bahwa Lasmini berada di wilayah Kadipaten Umpalan ini, yaitu di Istana Demit. Aku sudah 5 hari berada di sini. 5 hari? Iya, tanya nih sama si Sambut. Punggawa jelek. Betul, Raden. Si Kumbang Ireng ini sudah 5 hari berada di sini, tapi tidak pergi-pergi ke Istana Demit. Malas aku, terlalu banyak orang. Biar saja yang lain dulu. Kalau tidak ada yang kuat, barulah aku turun tangan. Jaga muntah ya. Pukul kepalamu, ha? Tiap hari aku nongkrong di kedai bajigur ini. Lalu tadi aku dengar dari seorang pelayan bahwa ada Raden Bentar di sini. Maka aku segera menemui kau. Saya tidak sendirian, Paman. Bertiga, dengan Kunti yang duduk di sebelah saya ini, dan dengan Paman Amburadul. Si Amburadul? Iya. Raksasa jelek. Di mana dia sekarang? Menunggu di luar kota, Paman. Si Amburadul memang lebih baik di hutan saja. Kalau masuk ke dalam kota, bisa berantakan. Paman Kumbang Ireng, saya akan pergi dulu ke Kadipaten. Sebab Kanjeng Adipati Umpalan berkehendak melakukan perundingan dengan saya. Ya, pergilah. Baik, Paman. Nah, Bu Alit, saya akan segera pergi.
Terima kasih atas jamuannya yang amat istimewa. Lebih baik Raden tidak usah pergi ke Istana Demit. Tinggal saja di Kadipaten atau di rumah saya, Raden. Kenapa begitu, Bu Alit? Sebab Raden tidak boleh menyaksikan Lasmini gugur. Lasmini gugur? Jago-jago silat, tokoh-tokoh Dikjaya, para jawara sudah bersepakat untuk menghancurkan Lasmini, Raden. Nah, apakah Raden akan sampai hati melihat Lasmini dicincang beramai-ramai? Tentu hati Raden akan hancur, sangat berduka melihatnya. Bu Alit, saya harus hadir di tempat itu. Karena sayalah pada akhirnya yang akan menghukum Lasmini. Raden tidak mungkin akan sampai hati menghukum Lasmini. Melihat lirikan matanya saja, Raden pasti merasa iba. Percayalah Bu Alit, saya sudah bisa mengatasinya. Tapi... Siapapun boleh bertarung dengan Lasmini. Tapi pada saat penentuan, sayalah yang harus menjatuhkan hukuman kepada Lasmini. Ya, semoga Raden berhasil. Terima kasih. Mari silakan. Silakan duduk. Terima kasih Adipati. Terima kasih Kanjeng Adipati. Siapakah namamu, Den Ayu? Kunti. Saya sering ke Madangkara dan saya kenal dengan seluruh kerabat serta sanak kadang keluarga besar Keraton Madangkara. Tapi ya rasanya baru kali ini saya melihat Den Ayu. Saya bukan orang Madangkara. Oh ya? Saya orang Kawali. Oh, pantas saya belum pernah melihatnya. Saya sahabatnya Kak Garnis, kakak kandung Raden Bentar. Saya baru ingat. Di manakah Den Ayu Garnis berada sekarang? Kak Garnis juga sama dengan saya, sedang melacak Lasmini. Tapi Kak Garnis kebagian tugas melacak ke Gunung Timbang, dan saya kebagian tugas ke sini. Ke Gunung Timbang? Tujuan utamanya ke Taman Indraloka yang terletak di lereng Gunung Timbang. Kenapa harus ke sana? Lasmini kan ada di sini, di Istana Demit. Ketika itu, kami tidak tahu pasti bahwa Lasmini berada di mana. Hanya ada dua pilihan, yaitu di Gunung Timbang dan di Istana Demit. Maka saya dan Kak Garnis membagi dua kekuatan. Kasihan Den Ayu Garnis. Menempuh perjalanan yang sangat jauh, namun sia-sia. Tidak akan menjumpai Lasmini. Kak Garnis secepatnya akan pergi ke sini, sebab begitulah perjanjiannya. Baik saya ataupun Kak Garnis, bila tidak menjumpai Lasmini, harus secepatnya saling menghubungi. Ya. Kanjeng Adipati Umpalan. Ya? Saya berulang kali mendengar nama Istana Demit disebut-sebut. Ya. Dan nampaknya semua orang di sini tahu tentang Istana Demit. Tapi justru saya dan Bentar yang paling berkepentingan tidak tahu di mana letaknya Istana Demit itu. Istana Demit terletak di dataran Situawi, di wilayah selatan Kadipaten Umpalan ini. Jauh atau dekat? Oh, cukup jauh. Ya, perjalanan ke sana harus naik kuda ya. Kalau naik kuda itu kurang lebih 7 hari. Wah, jauh juga ya. Nah, sebaiknya Raden Bentar tinggal saja di sini ya. Tinggal di sini? Ya, maksud saya Raden tidak usah pergi ke Istana Demit. Loh, kenapa begitu? Raden tidak perlu merepotkan diri. Tenang-tenang saja beristirahat di sini. Urusan meringkus Lasmini biarkan saja saya yang melakukannya. Justru sebaliknya bukan? Sayalah yang paling berkepentingan di dalam perkara ini. Karena yang diculik oleh Lasmini adalah ibu saya, Ibunda Pramita. Jadi Kanjeng Adipati tidak perlu merepotkan diri. Karena saya sanggup meringkus Lasmini sendirian. Tidak Raden Bentar. Saya sudah mempersiapkan satuan pasukan khusus untuk menghancurkan Istana Demit. Kemudian jago-jago silat, tokoh-tokoh utama yang sangat dikjaya. Ditambah pula oleh belasan jawara. Ya, semuanya sudah siap untuk bertempur habis-habisan dengan Lasmini. Nah, apakah Raden akan menyia-nyiakan dharma bakti mereka? Wah, kok jadi besar-besaran seperti itu? Hanya untuk meringkus Lasmini seorang diri, sampai mengerahkan pasukan perang dan barisan pendekar, seperti mau perang saja layaknya. Ya, sebab Istana Demit itu sangat kuat, Den Ayu Kunti. Dihuni oleh puluhan orang anak buah Lasmini yang semuanya memiliki tingkat ilmu kepandaian yang tinggi. Oh ya? Iya.
boleh dikatakan menyerupai sebuah keraton kecil, tapi memiliki taktik dan siasat pertahanan yang kuat. Wah, aku tidak mengira sama sekali. Aku pikir biasa-biasa saja. Kanjeng Adipati Umpalan, mengapa sekarang ini nampaknya menjadi gempar? Sedangkan sejak dulu, Lasmini sering melakukan perbuatan yang merugikan Madangkara. Tapi tidak menjadi geger seperti sekarang ini. Raden, sepak terjang Lasmini selama ini menjurus kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi kami tidak berani turut campur. Tapi sekarang ini, perbuatan Lasmini sudah menjurus kepada urusan kerajaan. Karena yang diculik adalah Gusti Permaisuri Dewi Pramita, istri Tuanku Brahma, wanita terkemuka di Madangkara yang menjadi junjungan rakyat Madangkara. Nah, perkara ini sudah menjadi perkara kerajaan. Maka serentak kami bangkit semuanya untuk menunjukkan Dharma Bakti, membela kerajaan. Pantas, jago-jago tua yang sudah lama hilang dari percaturan, sekarang muncul lagi semuanya, keluar dari sarangnya masing-masing. Karena perbuatan Lasmini sudah melampaui batas. Benar. Coba, kalau masih ada Tuanku Brahma atau Mantili si pedang setan, tidak mungkin Lasmini berani menyentuh Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Itulah yang sangat menyinggung perasaan teman-teman Tuanku Brahma, sehingga mereka keluar dari sarang dan rame-rame mencari Lasmini. Tadinya Lasmini berpikir, setelah Tuanku Brahma tidak ada, tidak akan ada yang berani sama dia. Padahal teman-teman Tuanku Brahma yang masih hidup banyak sekali. Iya. Nah, sekarang dia tahu rasa akan digempur habis-habisan oleh seluruh jago-jago rimba persilatan. Iya, aku mengerti. Aku tidak bisa mencegah kemarahan para sahabat Ayahanda Brahma. Tapi aku juga tetap punya kepentingan di dalam perkara ini. Jadi, aku harus tetap hadir di dalam pelaksanaan penangkapan Lasmini. Saya pun mengerti, Raden. Karena walau bagaimana, Raden punya hubungan rasa tertentu terhadap Lasmini. Untuk itu, kami tidak keberatan Raden turut serta ke Istana Demit. Akan tetapi hanyalah sebagai penyaksi saja. Terima kasih, Kanjeng Adipati Umpalan. Raden Bentar. Ya. Saya harus berangkat sekarang juga. Memimpin pasukan khusus Kadipaten Umpalan menuju ke Istana Demit. Berangkatlah duluan Punggawa. Aku menyusul kemudian. Karena terlebih dulu aku harus menjemput Paman Amburadul yang menunggu aku di luar kota. Baik, Raden. Segera saya berangkat. Iya. Ayo Kunti, kita juga segera berangkat. Sebentar. Ada apa? Kita tunggu sebentar lagi, karena Paman Kumbang Ireng akan bersama-sama dengan kita juga. Oh iya, aku lupa. Paman Kumbang Ireng berpesan bahwa pagi ini dia akan pergi bersama-sama dengan kita. Hai! Nah, itu dia datang. Selamat pagi, Raden. Selamat pagi, Paman Kumbang Ireng. Aku tadi melihat satuan pasukan berkuda keluar dari pintu gerbang Kadipaten, dipimpin oleh Punggawa Sambut. Mereka mau ke Istana Demit, Paman. Orang-orang gila. Hah? Orang gila? Mau menangkap Lasmini seperti mau perang. Biarlah, Paman. Kita tidak bisa mencegah keinginan Adipati Umpalan yang akan menunjukkan baktinya terhadap kerajaan Madangkara. Lalu di mana si Amburadul menunggu kita? Di luar kota, sebelah timur. Marilah kita ke sana. Ya. Nah, itu pohon kiara yang tinggi dan besar. Pohon itulah yang dijadikan tanda oleh Paman Amburadul sebagai tempat untuk menunggu kita. Pasti si raksasa jelek itu sedang tidur. Iya. Nah, itu dia. Paman Amburadul sedang tergeletak di bawah pohon kiara. Benar dugaanku. Dia sedang tidur. Waduh, enak banget dia tidur. Terlentang di atas tanah. Bisa tidur dengan lelap. Ngorok lagi, keras banget. Hei, bangun, bangun. Bangun raksasa jelek, bangun. Menguap keras banget. Bangsat, kau kumbang Medan, kau ganggu aku, ha?
Sudah berapa hari kau tidur? Pergi kau, Kumbang Medan. Aku tidak membutuhkan kau. Kau mau pergi ke Istana Demit tidak? Istana Demit. Nih lihat. Aku datang dengan Bentar dan Kunti. Lama benar kau di Kadipaten, Bentar. Kunti, kerja apa saja kau di sana? Adipati Umpalan mengajak saya berunding, Paman. Berunding tidak penting. Tapi di mana Istana Demit itu, ha? Saya sudah tahu tempatnya, Paman. Bagus. Ayo, segera berangkat. Baik, Paman. Kumbang Ireng Medan. Mau apa kau ada di sini? Juga mau apa dari sini, ha? Istrinya si Brahma diculik. Tolong. Kepala si Lasmini harus aku pecahkan. Sama. Aku juga satu tujuan dengan kau. Kau tahu dari mana? Dari si tukang kawin. Hah? Tukang kawin? Kunti, yang disebut si tukang kawin itu Raden Sonagar. Raden Sonagar? Siapa dia? Sahabat Ayahanda Brahma. Seorang tokoh yang sangat dikjaya. Tinggalnya di puncak Gunung Pengantin. Orangnya sangat tampan dan mata keranjang. Pekerjaannya kawin melulu. Istrinya banyak. Ya, itulah makanya suka disebut si tukang kawin. Teman-teman ayahmu aneh-aneh. Ada yang mirip raksasa, ada yang kulitnya hitam seperti Paman Kumbang Ireng itu, dan ada yang tukang kawin. Iya, nanti kau akan bertemu dengan teman-teman Ayahanda Brahma yang lainnya, yang lebih aneh lagi. Iya. Ada apa? Paman Amburadul menggeram dan Paman Kumbang Ireng mendengus-dengus. Mereka mendengar sesuatu yang mencurigakan. Sesuatu yang mencurigakan? Iya. Pasang kedua telingamu baik-baik. Dan dengarkan ada suara apa. Iya. Iya, aku dengar. Kunti, apa yang kau dengar? Suara kuda sedang berlari kencang menuju ke sini. Tapi masih jauh ya? Iya, kau benar. Berapa ekor semuanya? 6 ekor. Iya, kau benar. Pendengaranmu sangat baik. Itu mereka datang. Iya. Paksi. Yang menunggang kuda paling depan itu Paksi Jaladara. Iya. Iya, dia Rai Paksi Jaladara. Dikawal oleh 5 orang jawara dari Badangkara.